back ya Bang. Kita kembali. Kembali kita. Oke. Ini yang part 2-nya nih Bang. Partai kedua. Part 2. Ya tadi, apa nama Bang? Season review. Season review MotoGP 2020. Iya, itu dia. Season review. Itu tuh banyak ya temen-temen Bang nanya Bang, kenapa Bang Joni bilang pakai Michelin sih gitu, bukan Michelin gitu loh. Emang bahasa Prancis itu kalau ada i itu pelafalannya jadi ang. Tambah n jadi ang. Ang jadi nasal. Sama tuh. Ada temen ya sobat yang otores juga di kolom komentar tuh tentang kalau apa ya bahasa Prancis ya pokoknya intinya gitu, jadi n tuh jadi eng gitu, jadi Michelin gitu. Kalau mamanya di Michelin itu ada huruf e di belakang n itu ada e, itu bacanya baru Michelin. Gitu, karena nggak ada e di belakangnya, a-nya di eng. Michelin. Itulah, itu salah satu jurusan apa jurusan sastra nih. Sastra Prancis. Sastra Prancis doi. Iya. Oke, tapi kenapa jadi kok ke wartawan ya Bang? Hobi. Oh, hobi. Iya, memang apa istilahnya? Cita-cita emang jadi wartawan sih. Jadi wartawan ya. Iya, walaupun dulu kuliah di jurusan sastra Prancis ya. Oh iya, iya. Sama dong Bang ke saya Bang. Dari ya sistem informasi akhirnya jadi ke wartawan juga Bang. Mestinya jadi ahli IT dia nih. Itu dia. Tapi ya itu lagi. Passion ngomongin passion, hasrat di dunia otomotif, dan kebetulan ya akhirnya jadi jurnalis. Jalurnya ada gitu. Jalurnya ada, hobi jadi satu kesatuan. Betul. Itu yang membuat ya kita menjadi apa ya, seneng terjun sebagai jurnalis otomotif. Itulah. Gitu guys. Jadi ngomong gitu. Oh iya, kita season review MotoGP 2020. Nah, kita bicara tentang 3 pabrikan motor di MotoGP, terutama pabrikan Eropa. Dari Eropa. Nah, yang pertama nih Bang, di urutan pertama itu Ducati. From Italia. Iya. From Bologna. Iya. Bener nggak? Bologna, betul. From Bologna. Nah, itu menjadi pemuncak klasemen di konstruktor. Betul. Ya, setelah itu, ini masih ngomongin Eropa, itu di bawahnya ada KTM. KTM. Itu Kronsenpol der Trumkop apa susah banget ya, pokoknya itulah Bang. Iya. Yang penting bukan KTM Inul. Nah, terus yang ketiga dan sebagai apa ya, bisa dibilang posisi buncit lah. Juru kunci itu ada Aprilia. Oke. Ini Bang, bersama pabrikan motor dari Eropa. Iya. Ducati masih menjadi yang terbaik nih. Setuju. Dimulai dari season review untuk Ducati nih Bang. Apa yang menyebabkan Ducati tidak bisa ya meraih gelar juara dunia untuk pembalap ya Bang? Iya, untuk karena pembalap. Kalau untuk konstruktor ya dia berhasil nih. Betul. Kalau tahun lalu semuanya disikat habis sama Marc Marquez. Iya. Bukan Marc Marquez ya, Marc Marquez dan Honda lah. Honda, betul. Mulai dari gelar juara konstruktor, pembalap, dan tim itu disikat sama Repsol Honda di tahun 2019. Betul. Sekarang Ducati berhasil merebut untuk konstruktor. Tapi kenapa juara dunianya harus lepas? Ya kalau kita melihat sebenarnya memang fokus Ducati kemarin adalah ada di Andrea Dovizioso. Itu yang pertama. Cuman masalah muncul karena musim ini diperkenalkan ban belakang baru Michelin. Dan ini menjadi problem sebenarnya sudah dikeluhkan oleh Dovizioso sejak paruh musim di 2019. Kemudian juga di awal musim di Qatar kemarin. Makanya dia sempat mau nggak mau harus mencari setting terbaik nih untuk mengatasi hal ini. Nah harapannya dengan jeda, kemudian ada jeda dengan apa ini, sebenarnya harapannya sih ada perbaikan karena begitu kan Ducati sempat melakukan tes private dengan test ridernya Michel Pirro, tapi ternyata hasilnya tidak signifikan. Makanya dan itu sebabnya pada saat mengawali musim ini agak sedikit kurang greget gitu loh. Problemnya lagi itu, keduanya adalah Dovizioso masih uring-uringan karena waktu itu Ducati pengen segera meminta kontrak
Dovizioso bersama tim pabrikan, tapi Dovizioso-nya malah masih menahan-nahan atau molor-molorin ya Bang ya? Molor-molornya memang agak beralasan. Dia ingin melihat dulu performa Ducati musim ini dengan solusi apa nih ban belakang baru Michelin ini, karena Dovizioso bener-bener agak kesulitan dan bahkan pada saat tampil di MotoGP Spanyol, dia udah pertama dia tidak mengincar podium sama sekali. Pertama dia masih cedera tulang selangka dan ban juga nggak dapet, malah dia bilang, ih kok bisa podium 3 ya. Tapi jadi problemnya adalah di saat paruh ronde kedua, ronde ketiga nggak ketemu juga, dan bahkan di saat dia tampil di sirkuit yang notabene menjadi milik Ducati, dia menang. Ya, di Red Bull Ring. Betul, tapi itu pun kan itu seri yang istilahnya part pertamanya, iya, ada jeda kan, ada seminggu kemudian baru Styria. Di Styria kocar kacir. Itu yang artinya Ducati belum bisa memberikan rasa nyaman buat Dovizioso. Itu sebabnya akhirnya dia tetap kekeh meskipun sempat ditenggat di September. Nah, itu ternyata problem itu menunjukkan ada perbedaan. Berbeda dengan pembalap yang punya karakter istilahnya smooth seperti Johan Zarco, kemudian Bagnaia. Ini mencetak hasil yang cukup baik, bahkan meraih pole position meskipun akhirnya di balapan juga tidak cukup bagus. Nah, sebenarnya kalau umpamanya mau melakukan perubahan itu ada di sosok seorang Jack Miller. Tapi Jack Miller kan sebenarnya ya kita ketahui nih bukan pembalap yang smooth. Betul. Dalam istilahnya riding style-nya bukan smooth, tapi lebih agresif, sama kayak Marc Marquez sebenarnya. Setuju. Itu antara Jack Miller sama si Marc Marquez 11-12 nih untuk gaya ridingnya. Nah, sampai-sampai ya pada saat ada asumsi mestinya Dovizioso mengubah gaya balap, Dovizioso tentu defense loh. Untuk apa selama ini dia mengembangkan Ducati, tahun lalu bahkan 3 musim berturut-turut dia menjadi runner up. Ini memang sebenarnya mestinya Ducati yang melakukan perbaikan, tidak berhasil. Ya untungnya ya ini yang kedua pembahasannya agak sedikit tertolong karena Ducati menurunkan cukup banyak pembalap, motor dan pembalap. Ada 6 satelitnya udah 2. Ada 6. Ini ternyata tertolong oleh performa tim satelitnya. Bagaimana Jack Miller meraih hasil yang cukup bagus, Bagnaia juga cukup bagus, dan kemudian kemarin juga yang sempat Petrucci, dan ini lagi-lagi kemarin tuh kan kita ingat kejadiannya di trek basah, sementara ban basah kan tidak ada perubahan sama sekali. Nah kemarin seandainya mungkin MotoGP 2020 lebih banyak hujannya, mungkin Ducati punya kesempatan untuk menang. Nah lepas dari itu semua akhirnya Dovizioso merasa frustasi, dia tidak memperpanjang kontrak sampai akhirnya dia memutuskan untuk istilahnya cuti. Sabatikal. Iya. Tapi kalau kita melihat secara performa memang Ducati ini motor yang memang tidak istilahnya mampu tampil cukup konsisten ya. Bagaimana kita melihat saat pabrikannya keteteran, satelitnya mengisi. Itu sebabnya dia berhasil meraih poin yang cukup konsisten di MotoGP dan akhirnya meraih titel juara dunia konstruktor. Nah, itulah dia. Jadi sebenarnya nih Bang, kalau kita bicara tentang tadi Andrea Dovizioso ya Bang. Iya. Andrea Dovizioso ini Gigi Daligna. Iya, Luigi Daligna. Nah, itu ya dia sempat buka-bukaan tuh Bang. Bahwa sebenarnya antara dia dengan Dovizioso ini mulai tidak mengalami kecocokan loh Bang. Sejak dari ya tadi yang mungkin yang Bang Joni bilang bahwa dia Ducati coba menyodori kontrak, tapi Andrea Dovizioso masih nahan dulu untuk melihat performa gitu kan. Nah, kayaknya kemungkinan dari situ Bang, dari sebelum pertengahan musim pertama sih sebenarnya. Nah, itu udah mulai ya nggak cocok lah. Makanya dia akhirnya Ducati mungkin ya Bang, nggak 100% kasih support ke si Dovizioso. Karena kenapa? Yang pertama nih Bang, ya tadi kan masih nunda-nunda, gitu kan. Terus yang kedua, pendapatnya Dovizioso minta ini minta itu belum diturutin oleh Ducati, gitu kan. Nah sementara di pembalap yang lain ya tidak ada apa-apa menunjukkan performa yang meningkat. Jadi akhirnya ya itu kayaknya yang menimbulkan kontra perpecahan antara Ducati dengan Dovizioso Bang. Ya kalau gimana ya Bang, kalau misalnya pembalap udah ingin berjuang tapi
ya disupport. Supportnya nggak full gitu kan, ya. apa yang diminta nggak dikasih, apa yang ini nggak diberikan gitu kan. Betul. Otomatis ya jadi setengah-setengah kan hasilnya. Itulah tadi kalau kita melihat, dan memang seperti juga problem juga ya, karena kan sebenarnya ada yang bilang kontrak Dovizioso ini pengen lebih naik kan, selalu persoalannya ekonomi. Ya. Nah sementara dengan kondisi pandemi ini Ducati musim tahun ini praktis kan penjualannya tidak dimulai dari awal tahun, dia baru mulai berlangsung pertengahan tahun dan setelah COVID-nya udah mulai reda gitu baru dia mengeluarkan produk-produk berbagai macam. Italia atau sendiri. Iya, dan itu pun bulan kemarin. Betul. Nah mungkin dengan waktu yang lama ini seandainya Dovizioso mau bersabar nih misalkan, ya mungkin bisa tuh ketemu. Padahal secara penjualan Ducati 2019 itu juara loh. Juara. Maksudnya dari sisi Moge, dari pabrikan Moge, penjualan Ducati itu untung banget. Juara. Memang problemnya 2020 ini. Sampai Domenicali juga, seneng banget itu 2019. Penjualan gue, sejarah nih gitu deh. Terbesar selama Ducati ada gitu kan. Betul. Gitu. Tapi ya lagi-lagi tuh Bang. Setuju. Memang ya benar Bang ya. Ketika tim pabrikan ini nggak mampu untuk menjadi juara, masih ada tim-tim satelitnya nih. Itu. Ya kan? Baik itu dari Jack Miller, baik itu dari Bagnaia, dari Johan Zarco. Ya kalau untuk si Tito Rabat masih susah, kontribusinya masih belum seperti yang lain lah ya. Makanya pada saat perpisahan itu kan, yang saat juara dunia itu yang diambil tuh cuman Bagnaia, kemudian Jack Miller, Dovizioso, Petrucci dan Zarco. Si Tito Rabat nggak ada. Itu dia. Seenggak-enggaknya ada konsistensi dalam pengumpulan poin. Betul. Untuk di konstruktor nih ya. Setuju. Sumbangan dari Andrea Dovizioso menang di Red Bull Ring. Betul. Ya kan? Sumbangan dari si Petrucci ketika menang di MotoGP Prancis. Betul. Di Le Mans. Iya. Ya. Misalnya Jack Miller tuh kan, podium gitu. Terus di Bagnaia, di San Marino gitu kan. Nah, itu ya kontribusinya berkat tadi Bang Joni bilang. Yang lain cuma 2 atau 4 pembalap, dia ada 6. Betul. Ya sebenarnya nggak bisa dibilang 6 banget sih ya. Iya, 5 lah. 5,5 lah. Dengan Tito Rabat gitu kan. Iya. Karena ya Tito Rabat nyiptain poinnya kan paling tidak signifikan kan. Signifikan. Itulah gitu. Jadi itu Bang ya. Ducati ya. Setuju. Kalau bukan kesalahan tapi permasalahannya ada di tadi. Problem Andrea Dovizioso dengan si Ducatinya itu sendiri. Betul. Itu. Lebih titik terbesarnya dari situ sebenarnya. Dan juga ya tadi Petrucci dengan Ducati juga kan sebenarnya. Ya, Petrucci malah sedikit agak tertatih-tatih kan di awal 2020 ini, berbeda di 2009 yang dia sempat tampilnya cukup Spartan dan bahkan dia di Italia bisa meraih kemenangan, tapi di kemarin itu dan bahkan kan sebelum dia menang dia udah naikkan kontrak duluan kan, pindah tim dengan KTM. Iya. Jadi memang kalau Ducati kemarin kemenangan Petrucci itu di luar dugaan karena memang tidak mengharapkan Petrucci menang. Namun ya di satu sisi lain memberikan kontribusi. Jadi buat Petrucci pindah ke tim lain pun memberikan tinta emas buat Ducati. Itulah dia. Tapi yang menjadi masalah lain adalah Bang. Iya. Sebenarnya kalau gue ngeliat kayak timbul apa ya? Dibilang perpecahan sih nggak juga ya. Betul. Karena gini, ini bosnya Ducati juga sih, yang ibaratnya nabur api dalam sekam. Iya. Jadi sedikit anget panas gitu. Betul. Bukan kebakar sih, tapi anget panas. Anget terus, Ya, performanya si Bagnaia disenggol bahwa seharusnya pembalap-pembalap Ducati mengikuti gaya riding di Bagnaia. Iya, katanya di sirkuit berikutnya malah. Itu dia. Boncos. Jadi akhirnya apa ya? Ya tadi Bang, kayak api dalam sekam nih. Jadi masing-masing Ducati sendiri itu malah berantem sendiri. Berantem ya. Iya. Mungkin akhirnya menimbulkan selain dari problema ban sendiri ya kan. Itulah dia. Itu guys untuk Ducati. Nah, sekarang KTM Bang. Ini topik nih, trending topik di MotoGP 2020. KTM melejit. KTM 3 kali menang. 3 kali menang, beberapa kali podium. Ya kan? Sampai akhirnya hilang
konsesi. Iya. Konsesinya dicabut guys. Cabut peter musim depan dia setara dengan Ducati, Honda, Yamaha dan Suzuki. Itu dia. Engine freeze, ya kan? Sama. Jumlah mesin sama. Iya nggak? Betul. Ya. Kira-kira nih Bang. Iya. Apa yang membuat KTM ini bagus di MotoGP 2020? Ya kalau kita lihat sebenarnya ya yang menjadi tanda petik blessing in disguise adalah ya kondisi COVID ini, di mana blessing in disguise apa sih Bang? Blessing itu kayak berkah jatuh dari langit. Gitu. Blessing in disguise. Iya. Jadi karena MotoGP-nya 2020 ini berlangsung di beberapa sirkuit yang sama, ini jadi sedikit keuntungan buat KTM. Apalagi kan kalau kita melihat dengan dia punya musim ini kan masih punya jatah tes pribadi sendiri dengan pembalap regulernya. Kita tahu bagaimana dia belajar latihan di Jerez dengan begitu serius. Kemudian yang paling ngelotok adalah di Red Bull Ring. Dan praktis dari situ kalau kita melihat, namanya udah Red Bull. Dia timnya Red Bull KTM. Factory Racing. Itu menjadi membuat mereka punya istilahnya masukan yang lebih detail, karena balap yang sekarang ini begini dia langsung bisa mengubah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita melihat, ya inilah bukti peran seorang test rider yang berpengalaman, berefek sangat bagus. Kehadiran Dani Pedrosa yang mantan Honda pabrikan ini sedikit malah banyak memberikan kontribusi besar pengembangan ya Bang. Pengembangan. Dan kalau kita melihat bagaimana dia yang menginput kepada KTM untuk mengubah dari trellis yang bulat menjadi oval. Iya, oval trellis, meskipun mirip-mirip Del Tabok. Iya, mirip-mirip Del Tabok. Meskipun ya tetap mereka berpatokan tidak berpindah aliran dari besi ke aluminium, tapi dia mengubah hal itu. Dan bagaimana kemudian ya pembalap-pembalap KTM sendiri itu memang rata-rata compact semua, seperti Dani Pedrosa, jadi benar-benar cocok. Nah, ini yang sepertinya ya artinya bahwa kehadiran seorang test rider itu penting. Jadi benar-benar ya bagaimana kita lihat KTM cukup drastis perkembangannya, terus kemudian kita lihat Suzuki juga tahun lalu. Artinya benar-benar test ridernya cukup bagus. Dan yang berikutnya adalah KTM memang ambisius untuk bisa jadi tampil istilahnya hebat di MotoGP, dan bahkan target mereka itu bukan ingin juara kayak Ducati, tapi mereka membidik ingin bisa seperti Honda. Luar biasanya. Tolak ukurnya adalah Honda ya Bang? Honda. Dan bahkan bagaimana mereka menjadi pabrikan pertama yang tidak membedakan antara tim satelit dengan tim pabrikan. Mereka memberikan motor yang speknya untuk tahun yang sama, dan ini membuat jadi pengembangan riset di KTM KTM 16 bervariasi. Betul. Jadi banyak input dari pembalap untuk satu motor, satu jenis motor. Dan bahkan kalau kita ingat kemarin itu siapa tuh yang bilang bahwa gaya balap dari Paul Espargaro, Dovizioso, Espargaro beda, Brad Binder beda, Miguel Oliveira beda. Padahal mereka ini sama-sama menggunakan KTM RC16. Motor dengan sejenis yang sama ya? Iya, ini motor 2020, pembalapnya masing-masing. Ada 4. Dan karakternya beda-beda gitu. Tidak seperti misalkan motor A nih, ketahuan nih begini nih performanya nih. Iker Lecuona agresif. Brad Binder tahu sendiri. Iya. Iya nggak? Miguel Oliveira smooth. Betul. Paul Espargaro ini campur aduk nih, antara agresif dan smooth. Itu dia tuh. Ini yang membuat akhirnya kalau kita melihat ke depannya, KTM punya basic sebagai motor yang bisa digunakan oleh berbagai macam karakter pembalap. Dan bahkan tahun ini, saya sempat kaget pada saat seorang Danilo Petrucci yang tubuhnya raksasa di MotoGP bergabung dengan KTM. Bahkan banyak yang bilang, sempat meragukan, nggak mungkin Danilo Petrucci, soalnya pembalap-pembalap KTM itu basicnya kecil-kecil dan pengembangan Pedrosa. Mereka membantai itu, bahkan direkrut dengan tujuan bahwa nantinya nih pengembangannya untuk semua pembalap, dan bahkan karakter pembalap yang janggung seperti Danilo Petrucci pun bisa menemukan hasil yang bagus di KTM. Artinya KTM memulai dengan sangat bagus, dan bahkan kemenangan mereka 3 kali kemenangan dari Brad Binder, dari Miguel Oliveira yang cukup fenomenal ini. Oliveira ada 2. Styria Portimao. Artinya bahwa kalau saya bilang tuh memang KTM ini menjadi topik panas di MotoGP 2020. Jadi nggak salah sebenarnya kalau waktu itu di
baru masuk musim kedua lah. Iya. Itu orang bilang bahwa KTM ini sedang menyiapkan senjata super sebenarnya kan. Betul. Ya itu tadi yang tadi Bang Joni bilang sebenarnya dari satu motor yang sama ya ini dicoba untuk berbagai gaya balap pembalap, ya kan, termasuk tadi untuk postur pembalapnya juga tidak masalah dengan datangnya si Danilo Petrucci. Betul. Nah, yang menjadi menarik nih Bang, ya namanya apa ya, persaingan ya. Iya. Nggak cuma di pabrikan, tapi di tim internnya sendiri. Ini menjadi menarik Bang, karena kenapa? Yang pertama, seperti kita tahu test rider mereka, Mika Kallio, iya ya kan? Betul. Mika Kallio. Ini seolah nggak terima nih Bang. Dengan feedback bahwa pengembangan RC16 ini sangat bergantung oleh Dani Pedrosa. Iya. Berkat Dani Pedrosa gitu. Iya, dia bantah bener. Betul. Bantah jadi. Bantah Bang maksud gue. Karena gini, kalau si Kallio bilang, sebenarnya pengembangan RC16 ini sudah berjalan ke arah yang sangat positif. Iya. Walaupun nggak ada Dani Pedrosa. Betul. Gitu. Tapi kan ya seperti kita ketahui sendiri Bang, pembalapnya aja ngakuin. Mulai dari Brad Binder, ya kan? Miguel Oliveira, Wallace Spargaro ngakuin bahwa ini ada kontribusinya si Dani Pedrosa. Dan itu nggak sedikit kontribusinya. Kalau umpamanya kita lihat sebenarnya mungkin Mika Kallio juga pengen pengakuan karena kan dia test rider sebelum adanya Dani Pedrosa. Tapi kalau kita ingat bahwa di kubu pengembangan KTM ini ada Mike Leitner ini adalah orang kepercayaan Pedrosa. Iya, bukannya bos sih, maksudnya dulu jadi crew chiefnya si dari Pedrosa dari Repsol Honda di 250, kemudian ke Repsol Honda sampai digantikan oleh Aurin waktu itu. Tapi kemudian Pedrosa kan 2018. Ya, tapi kan diganti Aurinnya karena si Mike Leitner ini mundur. ada terima tawaran sebagai betul. Dari situ kemudian Mike Leitner melihat bahwa Pedrosa ini punya kemampuan. Jadi kalau kita melihat bahwa rekam jejak Pedrosa ini dia juga mengembangkan RC213V. 212 itu pada saat bagaimana sepeninggalannya Valentino Rossi itu ke Dani Pedrosa. Makanya bukan ke Hayden, bukan ke Toner sebenarnya Bang. Bukan, ke Dani Pedrosa. Dan ini yang menjadi basic bagaimana dia memberikan gelar juara buat Casey Stoner dan juga kemenangan berturut-turut seorang Marc Marquez. Itu dia. Nah, kemudian dia pergi, sebenarnya tuh kepergian Pedrosa tuh berat banget buat Honda. Dan bahkan pada saat itu Honda sampai ditahan-tahan Alberto Puig coba nahan Pedrosa. Bahkan Pedrosa itu kan sempat mau jadi ridernya Petronas kan, Yamaha, cuman gara-gara nggak boleh. Dan kemudian Pedrosa pun sadar bahwa gua gede di Honda. Tapi kenapa ntar balap lagi dengan tim rivalnya? Makanya kemudian dia minta kalau ngambil tawarannya KTM boleh nggak? Pakai test rider boleh nggak? Test rider, dan makanya dia tuh paling nggak mau. Udah walakat balapan, dia nggak mau kan untuk sebenarnya menghormati Honda. Akhirnya dia menjadi test rider, dibolehin tuh Puig. Malah jadi pengembang yang dahsyat. Iya, dan ini terbukti bahwa sebenarnya kalau mungkin Honda ngiket banget, nggak boleh ngasih apa-apa, mungkin KTM tidak akan sefenomenal tahun ini. Itu dia. Ya, itulah guys. Jadi selain dari tadi perannya pembalap masing-masing nih, baik itu si Brad Binder, baik itu Wallace Spargaro, baik itu Miguel Oliveira, ya kan? Ya akhirnya peran seorang test rider ini sangat penting sebenarnya Bang, ya. Dengan kondisi apalagi tahun depan nih, ini nggak tahu nih apakah Pedrosa memperpanjang kontrak atau tidak, karena saat ini belum ada ya. Belum ada. Karena kontrak dia sampai tahun ini kan. Betul. Nah ini tahun depan kan bener-bener krusial buat KTM. Artinya dengan konsesi tidak boleh pembalap reguler melakukan pengetesan. Ini murni peran seorang test rider dibutuhkan sama sekali. Ini kita akan lihat nih apakah Pedrosa bertahan. Kalau maunya bertahan mungkin ini tetap jadi hasil yang harus diwaspadai seorang KTM. Oke. Itulah guys KTM. Dan ya tadi yang gue bilang nih, ya duit yang digelontorin sama KTM ini ada di posisi 3 besar. Betul. Di antara tadi Honda, Yamaha. Pokoknya di 6 pabrikan KTM
sangat bersaing dengan si Ducati. Betul. Ya, Ducati karena ada 6 pembalap, ya mau nggak ya, mau kan. Mau nggak mau, Nah, betul. Jadi betul. nilai nominalnya cukup besar. Cukup besar, setuju. Itu dia. Terakhir bang. Iya. Minum dulu bang. Gelas bang. Aprilia. Ya, ini sebenarnya apa ya? Karena ya posisinya buncit nih bang. Buncit, juru kunci. Juru kunci. Betul. Di konstruktor nih. Iya. Dengan cuma 51 poin bang. 51 poin. Berarti kan secara sumbangsih poin dari pembalap ini nggak terlalu besar. Iya, loh, iya betul. Padahal di tahun 2009 akhir ataupun di 2020 awal sebelum adanya COVID, ya. Nah, ini menjanjikan loh bang. Setuju. Tes di Sepang, udah kelihatan ini bang, udah kelihatan apa? Optimis banget nih, ya. Ambisius kalau bang Joni bilang ya. Ambisius. Gitu. Ambisius. Karena kenapa? Ya secara engine udah developnya udah berubah banget. Dari V4 yang 75 derajat jadi 90 derajat. Betul. Gitu kan. Terus ya kita tahu sendiri Massimo Riviola, seorang ex sporting directornya Ferrari di F1, ya kan, merekrut berbagai teknisi F1 aerodinamikanya khususnya, itu direkrut untuk gabung di Aprilia. Hasilnya terlihat ya RSGP 2020 seolah wingletnya itu kayak wingsnya MotoGP di depan. Di F1. Di F1, sorry. Iya. Kayak F1 gitu kan. Betul, mobil F1. Itu seolah menjanjikan banget bang. Setuju. Tapi hasilnya ya ada apa nih bang dengan Aprilia bang? Jadi kalau kita lihat sebenarnya faktor durabilitas ini menjadi faktor utama problem di Aprilia musim 2020. Karena kalau kita melihat sebenarnya faktor durabilitas itu sudah diketahui di tes pramusim awal di Qatar. Mereka sempat sanksi meskipun kalau kita melihat secara performa memang signifikan sekali antara tahun yang 2019 dengan 2020. Ya, secara kita ngomong mesin dulu nih bang. Mesin, ya kan, akselerasi, ya kan? Kemudian juga cornering speed, top speednya apalagi. Top speed. Tidak ada istilahnya sulit dikendalikan, apalagi dengan paket aerodinamika baru ini jauh lebih istilahnya motornya itu enak dibawa sesuai dengan pembalap tuh kalau pengen belok bener belok, bukan mau belok malah oversteering atau kemana. Ini yang menjadi problem. Soalnya anti wheelie-nya dia sangat bekerja ya bang. Betul. Ya dengan bentuk wingletnya itu ya. Iya. Dengan bentuk fairing aerodinamis, bukan winglet. Winglet kan yang aerofairing. Aerofairing ya. Betul. Winglet kan tuh 2006 2007 tuh winglet ya. Betul. Nah problemnya memang di ketahanan si mesin di saat balapan full lebih dari 20 lap. Makanya beberapa kali Alex Espargaro, kemudian Bradley Smith, Savadori bermasalah dan bahkan di akhir-akhir tuh mengalami crash. Jadi mungkin kedepannya belajar dari Ducati karena mereka kan Ducati wannabe nih saya bilang karena kan mereka menjuju ke Ducati dengan performanya seperti itu sampai akhirnya performanya dapat. Tinggal daya tahannya karena kalau kita bicara soal time attack, kemudian ini memang sudah sesuai apa yang dikatakan oleh Alex Espargaro, udah seneng banget. Cukup mengerikan ya sebenarnya. Mulai dari FP1, FP2 itu agak-agak apa ya? Wah, ini ngeri juga nih. Ya bikin pembalap pabrikan ketar-ketir gitu. Dan sayangnya di saat balapan malah bermasalah bagaimana baru 5 lap kemudian kandas, kemudian baru beberapa lap masalah mesin. Itu yang pertama. Yang kedua memang secara susunan pembalap ini memang Aprilia di musim ini tidak boleh dikatakan tumpul karena harusnya itu faktor yang kedua nih bang. Kedua itu karena tidak adanya Andrea Iannone karena Iannone tersangkut kasus doping yang dia harus dihukum 1,5 tahun. Malah jadi lebih berat sekarang jadi 4 tahun ya. Jadi 4 tahun, jadi mau tidak mau tahun ini Aprilia akhirnya menduetkan Alex Espargaro dengan Savadori. Meskipun Savadori sendiri ini bisa istilah pilihan tentatif bukan definitif, siapa tahu ntar diganti lagi dengan pembalap yang jauh lebih bagus. Nah artinya nih bagaimana Aprilia PR-nya ke depan adalah tetap mempertahankan performa yang sudah bagus dari handling, dari speed, kemudian dari top speed. Nah tinggal mengubah bagaimana daya tahan si motor ini jauh lebih kuat
menjalani balapan full sepenuhnya. Berarti ya seenggaknya dari materialnya si mesin ya? Mesin. Yang ini harus bisa ya lebih baik lagi nih. Lebih baik lagi. Tapi kan engine freeze Bang. Ya, tapi kan kalau kita melihat engine freeze itu kan artinya dengan kondisi seperti ini, material masih boleh dibuat. Lagi pula kan Aprilia masih tim konsesi. Masih boleh mengembangkan mesin baru di tahun berjalan, bukan artinya baru sama sekali, tapi mungkin diganti apanya, diubah apanya, dan juga jatah mesin mereka masih jauh lebih banyak dan plus masih ada sedikit keuntungan di mana pembalap reguler mereka boleh ikut tes privateer. Nah, kalau gue menilainya Bang ya. Ya tadi nih, ada Alex Espargaro. Iya. Ya kan. Seharusnya ini jadi sebenarnya waktu awal-awal musim nih. Jadi apa ya? Ribut kan, bikin ribut antara si Andrea Iannone dan sama Alex Espargaro. Iya. Andrea Iannone bilang kontribusi terbesarnya RSGP 2020 ini ada di Andrea Iannone. Betul. Sementara Alex Espargaro ngebantah bahwa ya kontribusi terbesarnya adalah di Alex Espargaro gitu kan. Betul. Nah, kalau gue menilai Bang, nggak adanya peran Iannone ini. Iya. Ini menjadi apa ya? Ya tadi Bang Joni bilang, seolah senjatanya jadi tumpul nih. Ya jadi menunya kurang lengkap. Itu dia. Gitu. Karena ya bagaimanapun kita nggak bisa menutup mata bahwa memang ada sumbangsinya dari Andrea Iannone untuk di RSGP 2020 ini. Makanya si Aprilia ini ya kekeh untuk coba mempertahankan Andrea Iannone dengan menunggu ya waktu 1,5 tahun. Tapi gara-gara banding akhirnya jadi 4 tahun. Betul. Si siapa arbitrasenya si pengadilan tertinggi itu ya ngikutin si WADA kan, betul. Badan doping internasional. Iya. Itu dia. Nah, di 2020 jadi 2021 ya. Nah, ini menjadi tantangan lagi di sebenarnya ya. Bagaimana perkembangan Aprilia untuk kedepannya? Karena gimana pun ya untuk tahun depan masih ada cuma satu pembalap senior ya. Betul. Alex Espargaro nih. Betul. Sementara ya Aprilia coba kemarin narik beberapa pembalap dari Moto2. Betul. Nggak digubris sama pembalap Moto2-nya. Robert, ya kan? Terus Bezzecchi. Problemnya kalau kita lihat kemarin karena pembalap Moto2-nya ini udah terlebih dulu terikat kontrak dengan tim barunya. Bagaimana Joe Robert bergabung dengan Italtrans, mengganti posisi yang ditinggalkan oleh Bastian ini. Kemudian Bezzecchi tahun ini ya dia sadar bahwa dia punya kesempatan karena pembalap-pembalap jagonya udah naik nih MotoGP. Bezzecchi diplot menjadi pembalap utama di timnya saat ini, tentu dia berambisi untuk menjadi juara dunia. Itu problem Aprilia. Jadi seenggaknya ya kalau untuk kedepannya nanti kita ngomongin lagi tuh Bang. Di ya awal musim ya. Siap. Musim, tapi jangan sampai pas baru mau mulai itu baru kita ngomongin, jangan Bang. Tunggu aja pokoknya guys. Betul. Oke Bang, siap. Itulah Aprilia dan saya Kabudiansyah dari Motorrad ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Dan saya Joni Rono Mulia dari motorplusonline.com. Turut pamit juga. See you guys. See you.